Oke guys, menjelang laga Timnas Indonesia melawan China, ada beberapa penyokong ataupun pendukung warga negara Indonesia tetapi berbangsa China, Cindo. Warga Cina yang tinggal dan menetap di Indonesia mengakui lebih memilih mendukung Timnas Indonesia daripada mendukung Timnas Cina sendiri. Ungkapan ini sontak membuat supporter Timnas Cina kebingungan. Ya, itu suku. Kami tahu itu negara, Ya, tak ada hubungannya sama kami. Kau percayalah. Dan kawan kita kan banyak juga kawan-kawan kita yang anaknya kan membela Indonesia di luar negeri. Mereka bangga, Pak. Mereka bangga dengan bendera Indonesia. Mereka mewakili Indonesia bertanding. Iya, si Tionghoa ini tadi kan. Tapi kan sebagian orang bilang kan banyak yang bilang kayak gini. Cina tidak membela Indonesia, bukan orang Indonesia. Kan itu sekarang lagi viralnya nih. Ini bela siapa kan gitu. Nah, sementara orang Tionghoa sendiri rata-rata bilang kami tetap orang Indonesia, ya bela Indonesia kan gitu. Nggak usah ditanya lagi itu. Jadi yang menggoreng itu tuh kayak mana sekarang judulnya itu? Entahlah, karena mereka tak ngerti lah. Orang Cina heran, mukanya mirip kayak mereka tapi ternyata pendukung Indonesia. Dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada tanggal 5 Juni 2025. Pertandingan ini tidak hanya penting dari aspek olahraga semata, tetapi juga memunculkan fenomena sosiokultural yang menarik perhatian banyak pihak, dukungan masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia kepada Timnas Indonesia, bukan kepada Timnas Cina. Fenomena ini lantas mengundang keheranan dan kekaguman dari supporter Cina maupun media Cina yang menyaksikan bagaimana sesama etnis Tionghoa justru lebih memilih mendukung negara tempat mereka lahir dan besar, alih-alih negara asal nenek moyang mereka. Ketika kabar mengenai animo pendukung, terutama dari kalangan Tionghoa Indonesia, tersebar melalui media sosial dan video TikTok, supporter di Cina ramai-ramai mengungkapkan keheranan. Beberapa unggahan menampilkan komentar-komentar yang menyatakan, dari seluruh suku Chinese di daratan, hanya Chinese Indonesia lah yang tak mendukung Timnas Cina. Mereka pilih membela Garuda dengan semangat patriotisme tinggi. Pernyataan semacam itu menjadi bukti empiris atas fenomena yang tengah ramai diperbincangkan, terutama di kalangan netizen Cina dan Indonesia keturunan Tionghoa. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diikuti oleh 18 tim yang terbagi ke dalam 3 grup, masing-masing beranggotakan 6 tim. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Setiap tim akan memainkan 5 pertandingan kandang dan 5 pertandingan tandang, dengan sistem home and away. 2 tim teratas dari masing-masing grup otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan 4 tim peringkat ketiga terbaik akan mengikuti babak playoff. Sejak awal turnamen, Timnas Indonesia menunjukkan performa yang cukup mengejutkan banyak pihak. Di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, Indonesia berhasil meraih 9 poin dari 8 pertandingan awal, yang membuat posisi mereka berada di batas aman untuk melaju. Namun, posisi tersebut masih sangat rentan tersalib, terutama dengan hanya unggul 3 poin dari Cina dan Bahrain yang berada di bawah. Untuk itu, 2 laga sisa, melawan Cina pada 5 Juni 2025 dan melawan Jepang pada 10 Juni 2025, menjadi sangat krusial untuk menentukan nasib tim Garuda. Pertandingan Indonesia versus Cina kerap dianggap lebih dari sekadar adu teknis dan taktik di lapangan hijau. Kedua negara memiliki hubungan diplomatik dan historis yang panjang, serta ikatan budaya melalui diaspora Tionghoa di Indonesia. Sejak masa kolonial, komunitas Tionghoa telah hadir di Nusantara, memainkan peran penting dalam ekonomi, perdagangan, dan kebudayaan. Persaingan di ranah olahraga, khususnya sepak bola, seringkali memunculkan warna emosional yang lebih dalam dibandingkan sekadar kompetisi sportif biasa. Media di kedua negara terkadang memanfaatkan pertandingan ini untuk memperkuat narasi nasionalisme masing-masing. Di satu sisi, media Cina menyoroti potensi keunggulan tim Cina karena infrastruktur dan materi pemain yang dinilai lebih unggul. Di sisi lain, media Indonesia menekankan kebanggaan nasional, terutama ketika melihat dukungan besar-besaran supporter, termasuk dari kalangan diaspora Tionghoa,
yang hadir memenuhi tribun SUGBK. Hal ini kemudian menjadi simbol solidaritas antar etnis di Indonesia, sekaligus bukti bahwa ikatan kebangsaan mampu melampaui ikatan etnis semata. Menurut data sensus penduduk yang terakhir dipublikasikan, populasi keturunan Tionghoa di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 10 juta jiwa, tersebar di berbagai wilayah mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Medan, hingga Pontianak. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan menjadi pusat konsentrasi yang signifikan, mengingat peran komunitas Tionghoa selama berabad-abad dalam perdagangan dan ekonomi lokal. Namun, meski berkontribusi besar dalam aspek ekonomi, komunitas Tionghoa di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan terkait identitas dan status kewarganegaraan, terutama pada periode-periode kritis dalam sejarah Indonesia seperti era Orde Lama dan Orde Baru. Instruksi Presiden Nomor 14/1967, misalnya, sempat membatasi penggunaan bahasa dan aksara Tionghoa dalam publikasi dan institusi pendidikan, sehingga menimbulkan dialog panjang mengenai asimilasi versus pelestarian identitas budaya. Keunikan inilah yang kemudian memengaruhi cara pandang generasi muda keturunan Tionghoa terhadap kebangsaan dan identitas. Komunitas Tionghoa telah hadir di wilayah Kepulauan Nusantara sejak abad ke-7 hingga ke-13, dibuktikan melalui artefak dan catatan perjalanan para saudagar Tiongkok yang berlayar ke pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan Sumatera. Interaksi ini memunculkan hubungan ekonomi yang strategis, terutama terkait perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi lokal. Seiring waktu, beberapa saudagar Tionghoa menetap dan melakukan pernikahan dengan penduduk setempat, menghasilkan keturunan generasi awal yang kemudian dikenal sebagai peranakan Tionghoa. Periode kolonial Hindia Belanda menandai babak baru dalam sejarah Tionghoa di Indonesia. Komunitas ini seringkali ditempatkan dalam kategori sosial tersendiri, antara pribumi dan warga Eropa, dengan sejumlah hak dan kewajiban yang berbeda. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, posisi Tionghoa sempat dipertanyakan, terutama ketika kebijakan nasionalisme dipertegas. Namun, seiring perubahan politik dan ekonomi, komunitas Tionghoa berhasil menunjukkan kontribusi besar dalam pembangunan nasional, sekaligus menegaskan identitas ganda sebagai warga negara Indonesia sekaligus pemilik warisan budaya Tionghoa. Pada era Orde Baru, 1966-1998, pemerintah di bawah rezim Presiden Soeharto menerapkan kebijakan asimilasi yang ketat terhadap komunitas Tionghoa. Salah satu instrumen paling menonjol adalah Instruksi Presiden Nomor 14/1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang melarang penggunaan bahasa dan aksara Tionghoa dalam publikasi, media massa, dan institusi pendidikan. Instruksi ini kemudian diperkuat dengan himbauan mengganti nama Tionghoa menjadi nama-nama lokal, hingga pelarangan pertunjukan kesenian tradisional Tionghoa. Dinamika asimilasi ini memiliki dua sisi. Di satu pihak, asimilasi dipandang sebagai cara untuk meminimalkan potensi konflik vertikal dan menjaga stabilitas nasional, terutama dalam konteks ketegangan antar etnis. Di pihak lain, kebijakan tersebut memunculkan keresahan dan identitas yang tertekan pada komunitas Tionghoa. Banyak keluarga Tionghoa yang pada masa itu menunda edukasi seni Tionghoa kepada anak-anak mereka, bahkan menyembunyikan jejak budaya asalnya demi meminimalkan risiko diskriminasi. Meskipun pada kenyataannya, sebagian komunitas tetap mempertahankan praktik tradisi di lingkup terbatas atau privat, kebijakan ini sempat menanamkan rasa perbedaan yang signifikan antara Tionghoa dan kelompok lain di Indonesia. Sejak Reformasi 1998, Indonesia memasuki fase baru dalam pluralisme budaya dan kebebasan berpendapat. Komunitas Tionghoa mulai mendapat ruang untuk mengekspresikan identitas budaya secara lebih terbuka, seperti diizinkannya penggunaan aksara Mandarin di sekolah-sekolah Tionghoa swasta, terbukanya media berbahasa Mandarin, serta kebangkitan perayaan Imlek secara nasional. Hal ini mengantar pada lahirnya kebanggaan baru sebagai Cindonesia.